seperti Pak disampaikan tadi, pembinaannya seperti apa sih Pak yang diberikan ke warga-warga? Ya. Iya, jadi memang itulah kendalanya waktu saya sampai di sini. Itu pasti pertama beritanya agak kurang, yang kedua juga beritanya juga ya tidak terlalu baik juga ya saya berita. Saya kan memapping nih kondisi sebelum saya nyampe sini ini seperti apa. Jadi sebelumnya memang saya di pusat pun saya memang menangani juga rehabilitasi, tapi memang dalam skala yang lumayan lebih luas. Tapi kalau yang di pusat itu kan terlalu heterogen. Jadi bisa dari berbagai macam kultur budaya. Kalau saya lihat di sini kan kulturnya sebenarnya hanya wilayah Makassar dan sekitarnya yang paling banyak, walaupun ada dari Papua, Pulau Jawa juga ada, tapi sebagian besar tuh hanya wilayah Sulawesi Selatan. Jadi lalu itu yang mau saya lakukan. Yang kedua tadi ya mungkin kenapa ini tertutup, pemberitaannya tertutup segala macam, padahal kekuatannya BNN itu adalah di rehabilitasi sesuai dengan arahan Presiden Darurat Narkoba kan, bahwa pecandu itu harus direhabilitasi di Undang-Undang 35 tahun 2009. Situ kan baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Nah, sebenarnya kan itu yang ditingkatkan. Makin banyak yang ditingkatkan, makin penangkapan itu sebenarnya malah akan menyudutkan para pecandu itu bahwa mereka itu sebenarnya adalah penjahat gitu. Akhirnya masyarakat yang membaca akhirnya melihat, wah kok narkoba ini makin parah ya, makin banyak penjahat, makin banyak barang-barang yang beredar dan lain. Padahal di situ pun kita juga ada sisi dari kemanusiaannya. Jadi BNN itu ada dari pemberantasannya, ada juga rehabilitasinya. Jadi kalau misalnya ini kayak binatang, dari mulai kepala sampai ekor nih. Jadi di BNN itu ada bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi. Kalau binatang, atasnya itu kepalanya itu adalah pemberantasan. Pada saat pemberantasan gagal, berarti barang masuk ke Indonesia. Pada saat barang masuk ke Indonesia, ada lehernya, pencegahan. Mau banyak barang apapun di Indonesia, kalau pencegahannya bagus, masyarakatnya kuat, terintegritas dan lain-lain, ini barang nggak akan ada yang pakai. Pada saat gagal juga, dibuatlah alternative development, pemberdayaan masyarakat, biar masyarakat yang berjualan narkoba, menanam narkoba, cobalah cari yang halal, nanam yang lain, nanam coklat, nanam segala macam, supaya tidak fokus ke narkoba. Namun pada saat masyarakat bilang, untungnya kecil, enakan narkoba nih, dikit aja kita jualin banyak gitu. Akhirnya tetap masuk ke Indonesia, banyak yang make. Siapa yang akan bekerja? Rehabilitasi di ekornya. Yang namanya ekor itu adalah ujungnya yang paling berat, kan? Yang paling repot dan lain-lain gitu. Karena kita di situ kita bekerja semuanya. Pertama, kita sebagai terapi supaya mereka sembuh dan lain. Tapi kita juga pencegahan juga di situ. Pencegahan supaya dia nggak pakai lagi nanti. Kan kita mencegah juga. Lalu kita juga pemberantasan juga. Pada anak rehab ini kan kita akan menggali apakah mereka punya kenalan dibeli di mana, jualan di mana. Jadi semuanya dari kami sebenarnya di rehabilitasi itu. Nah, itu yang sangat sangat penting di sana. Tapi tadi masalahnya lagi, apa yang terjadi kalau misalnya klien yang keluar dari rehabilitasi pakai lagi, masyarakat bilang nggak ada gunanya di rehab. Rehab tuh jelek. Tuh semuanya nanti pakai lagi, itu apa gunanya rehab? Sekarang saya kasih analogi, misalnya ada sakit darah tinggi nih, misalnya darah tinggi, dia saking tingginya tensinya minimal 200 gitu, pusing kepala, mual, muntah, bawa ke rumah sakit kan? Di rumah sakit tugas apa? Diturunin tensinya kan? Tensi diturunin, biar bagus, dirawat sebulan bagus, udah nggak mual lagi, udah nggak pusing lagi, keluar. Menjamin nggak tensinya ini nggak akan naik lagi? Pada saat dia keluar, ya kan, dia makan lagi itu sop konro, coto, kan, jeroan-jeroan, sop lidah dan lain kan, tensinya naik lagi, nggak olahraga, tensinya naik lagi. Tapi kenapa dia nggak bilang, nggak salahin, rumah sakitnya jelek?
ini bukti naik lagi tensinya, segala macam. Padahal dia tergoda untuk makan lagi. Yang narkoba pun seperti itu kan, dia keluar dari rehab, dia akhirnya tidak ada pengawasan lagi, dia tidak hidup sehat, dia makan narkoba lagi, tapi disalahin rehabnya. Nah, rehabnya nggak bener, nggak ada gunanya juga. Nah berarti itu rumah sakit nggak ada gunanya juga merawat orang tensi. Kan seperti itu. Nah itulah yang mau saya tekankan ke masyarakat. Seperti itu. Bahkan juga kadang-kadang masyarakat itu bawa klien narkoba itu seperti pakaian kotor ke laundry. Ini anak narkoba dibawa ke tempat rehab, dianggap pas keluar dari rehab itu dia wangi, udah rapi, udah disetrika, tinggal pakai. Dia lupa untuk merawat. Itu padahal ini kan bukan tempat laundry. Padahal orang tua itu masih ada tugas juga untuk supaya menjaga aja ya bukan tugas kami yang menjaga. Kami kan hanya 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Jadi program kita di rehab ini 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Itu tergantung asesmen. Jadi waktu klien datang itu masuk kita asesmen gimana keparahannya. Jadi kita ini sekarang lebih saya akan mengarahkan terapi itu adalah individual. Jadi individual, jadi tidak semua yang ini saya pakai narkoba ini, saya pakai ini, udah terapinya sama aja, diperlakukan sama segala macam. Enggak, kita bagi-bagi, ringan, sedang, berat, penggunaannya seperti apa, dukungan keluarga seperti apa. Ada 7 domain yang akan kita kita assessment di sana, nanti akan menentukan oh ini rehabnya 3 bulan, ini 6 bulan, ini 12 bulan. Ini terlepas yang bukan kasus hukum. Kalau kasus hukum dokternya hakim menentukan berapa lama yang ditahan, bukan dokternya. Nah itu nanti dari situ baru kita arahkan mana yang bermasalah keluarga, yang tidak punya pekerjaan dan lain-lain. Arahnya nanti tadi yang kerjasama saya lakukan ini dengan perindustrian ini, mereka nanti akan bekerja di mana kalau nggak punya pekerjaan. Kalau yang sudah bekerja, apa yang bisa dilakukan mereka apabila terhadap anak-anak yang tidak bekerja ini, termasuk sekarang lagi banyak ini adalah rehabilitasi anak dan remaja. Makanya sekarang tempat rehab anaknya saya pindahkan ke gedung baru yang lebih besar. Karena apa? Sangat banyak keinginan anak-anak remaja itu untuk direhab. Jadi sekarang mengarahnya itu arah rehab. Bahkan sekarang kurir aja itu menggunakan anak-anak. Karena kan ada diversi itu yang bawa kasus tidak bisa dipidana dan lain-lain. Maka itulah yang digunakan anak. Dan kedua, bayarannya murah. Sekarang gimana kalau mereka masuk ke lapas yang macam, sebaiknya kita aja direhab dan lain. Ini anak masa depannya masih panjang. Termasuk kita juga bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan bahwa mereka selama di sana juga harus tetap sekolah, harus tempat bermain dan lain-lain. Jadi kita banyak program yang akan kita lakukan. Nah makanya itu dengan ada program-program itu saya siap untuk sharing dengan teman-teman wartawan. Dan ini saya terbuka aja. Karena apa? Wartawan itu kan juga memberi masukan kan. Wah ini nggak cocok nih seperti ini bagus itu kan di lapangan seperti apa gitu. Karena intinya tidak ada satupun profesi yang tidak terkena narkoba. Semua ada apapun. Nah itu sebenarnya program-program yang ada kita secara sekilas seperti itu. Gitu.